Shalom para pemirsa di mana saja saat ini berada. Dengan penuh sukacita kita bertemu kembali dengan pelajaran pendalaman firman Tuhan. Pada hari ini seperti biasa kita akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Shalom Pak. Shalom Bu. Sehat Pak? Sehat berkat Tuhan. Ya, terima kasih. Baik para pemirsa dan Pak Pendeta, hari ini pelajaran begitu indah yaitu judulnya Kota Yerusalem Baru di Dunia yang Baru. Pak Pendeta, hari ini saya akan bertanya kepada Bapak nih, sebelum kita lanjutkan nubuatan tentang tanda-tanda hari kiamat Pak, itu masih adakah nubuatan yang menjelaskan keadaan dan keberadaan di dunia baru itu Pak Pendeta? Iya Bu, jadi sebenarnya masih ada satu lagi yang belum kita perbincangkan yaitu nubuatan tentang kota di dunia yang baru itu. Ya. Tolong Ibu baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Oke, saya bacakan ya Pak Pendeta. Ya, silakan Bu. Di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, itu satu janji yang pasti dari Mesias. Jadi sebelum Mesias itu naik ke surga, dia mempunyai satu janji kepada murid-muridnya. Dia katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya. Setelah tempat sudah tersedia, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Inilah satu janji yang pasti bahwa Mesias akan datang kembali ke dunia ini. Nah, kita sudah pelajari bila mana dia datang ke dunia ini, itulah hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu kita sudah pelajari akan terjadi banyak mukjizat terhadap orang-orang saleh. Kalau orang saleh itu mati, dia dibangkitkan dalam tubuh yang tidak bisa mati lagi. Orang-orang saleh yang masih hidup dia ubahkan dalam sekejap mata, sehingga mereka mempunyai tubuh yang bakar dan sama-sama diangkat ke angkasa menyongsong Tuhan di awan-awan. Akan tetapi ada lagi satu nubuatan, bila mana dunia ini sudah dibaharui oleh Tuhan, maka ada satu kota, dan kota ini kita boleh baca Bu supaya jelas. Di dalam buku Ibrani 11 ayat 8. Ya, saya bacakan Pak Pendeta. Silakan. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, Abraham adalah bapak orang percaya ini. Dia diberikan Tuhan satu kesempatan yang indah menjadi bapak orang-orang percaya. Dan dia kepadanya diberikan satu pengharapan. Dan pengharapan dia dijelaskan Bu di dalam ayat yang ke-10. Apa pengharapan Abraham bapak orang percaya itu? Dalam kitab Wahyu atau kitab? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat yang ke-10 ya Pak ya. Saya akan bacakan. Ya, silakan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, jadi Abraham bapak orang percaya ini dia menanti-nantikan satu kota. Jelas kan disebut kota. Ya. Dan kota ini bukan dibangun oleh manusia, tetapi dikatakan direncanakan dan dibangun oleh siapa? Allah sendiri. Nah, inilah satu nubuatan yang luar biasa yang kita perlu pelajari lebih lanjut lagi. Kira-kira bagaimana ini kota ini? Kita kembali baca di dalam buku Wahyu 21 ayat yang ke-10. Wahyu 21 ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah, ini penglihatan kepada Rasul
Jadi dia melihat kota kudus Yerusalem turun dari surga dari Allah. Turun ke dunia ini. Dan yang merencanakan bentuk dan keindahan kota itu, dan kota itu terdiri dari apa? Dijelaskan kembali. Supaya kita bisa melihat bagaimana satu kota yang luar biasa telah dibangun oleh Allah untuk tempat tinggal orang-orang saleh. Ya. Ibu tolong baca ayat yang ke-11 lagi. Oke. Wahyu 21 Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Itulah. Saya pun tidak terlalu mengerti, Bu, bagaimana ini permata yaspis ini, tidak pernah aja. Tetapi luar biasa ini. Kota ini penuh dengan kemuliaan Allah, cahayanya seperti permata yang paling indah. Iya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Luar biasa ini, Bu. Iya. Jadi kota ini merupakan satu kota yang mungkin tak pernah timbul di dalam pikiran manusia. Tetapi Rasul coba jelaskan di dalam ayat yang ke-12, ayat 12. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, jadi kota itu dikatakan mempunyai pintu gerbang berapa? 12. Dan di atas pintu gerbang itu dituliskan nama 12. Nama dari ke-12 suku Israel. Dituliskan di sana. Iya. Dan kemudian dijelaskan lagi, Bu, dalam ayat 13. Ya, ayat 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Nah, jadi kalau kita bisa bayangkan, kota itu sekarang 4 persegi. Di sebelah timur 3 pintu, sebelah barat 3, sebelah utara 3, sebelah selatan 3. Jadi total 12. 12 pintu gerbang. Ya. Dan kemudian dijelaskan lagi ayat yang ke-14. Ayat ke-14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, jadi tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama 12 nama rasul-rasul itu ditulis di sana. Ya. Dan dijelaskan kembali ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana besarnya kota itu dengan memakai alat pengukur, dikatakan di sini. Dicoba diukur dengan tongkat pengukur, dan tongkatnya pun dari apa katanya? Emas. Dari emas. Coba kita lihat ukurannya itu di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya, kelihatannya kota itu seperti kubus. Ya. Panjang, lebar sama, dan tingginya. Nah, dan diukur dengan alat pengukur tadi dikatakan 12.000 stadia. Panjang, lebar, dan tingginya apa? Sama. Ya. Nah, kita kalau belajar sedikit dengan ukuran stadia itu, kalau kita baca di dalam kamus Alkitab, stadia itu disebut furlongs dalam bahasa Inggris itu kira-kira 200 meter. Jadi kalau 12.000 stadia itu kita bagi dengan 5, itu bisa 2.400 km panjang, 2.400 km lebar, tingginya juga 2.400. Jadi Ibu bayangkan bagaimana besarnya kota itu. Ya. Kalau panjangnya Pulau Sumatera itu dikatakan 1.700 km.
Jadi kalau panjangnya kota Yerusalem itu masih lebih panjang dari Pulau Sumatera, lebarnya begini, ke atas juga begitu. Jadi coba ibu bayangkan bagaimana besarnya kota itu. Luar biasa. Kemudian ditambahkan lagi ayat 17. Ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Ya, jadi tembok kota itu dikatakan sangat tebal. Tebalnya 144 hasta. Kalau kembali kita melihat dalam kamus Alkitab ini, dikatakan satu hasta kira-kira 45 cm. Jadi kira-kira kalau lebarnya pagar kota itu, temboknya itu kira-kira 65 meter. Temboknya itu keliling semua kota Yerusalem itu. Jadi luar biasa, sudah tinggi dan pagarnya juga begitu luas, 65 meter, bisa berapa mobil berselisih kalau ukuran besar. Nah, kembali kita baca Bu ayat yang ke-18. Ayat ke-18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Kota itu terdiri dari emas tulen. Emas tulen itu Bu, emas 24 karat barangkali ya. Murni ya. Murni. Dan dikatakan di sini bagaikan kaca murni. Nah, saya tidak tahu bagaimana membayangkan kota dari emas sehingga kelihatan bagaikan kaca yang apa? Yang murni. Inilah kota Yerusalem. Kemudian ditambahkan lagi ayat yang ke-19. Ayat ke-19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Jadi dasar tembok kota itu dikatakan dari segala jenis permata, dan di sini juga ada jenis batu-batu. Saya tidak terlalu mengerti Bu nama batu, tapi di sini katakan ada batu jaspis, ada batu nilam, ada batu mirah, batu jamrud. Ibu barangkali baca yang ayat ke-20. Bahkan lagi nama-nama batu di sini ayat ke-20. Ayat ke-20. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopas, dan ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Tuh, nama batu-batu itu. Pernah tetangga saya jual batu. Dia katakan ada batu kecil ini, berapa harganya Pak? Oh kalau ini mahal, ini 5 juta. Kecil sekali batu itu, 5 juta. Nah, saya kira ini barangkali salah satu dari batu ini. Begitulah Tuhan sudah menyediakan satu kota dengan tembok-tembok kota dengan batu-batu yang begitu indah. Dan kembali kita membaca ayat yang ke-21. Ayat ke-21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi pintu gerbang tadi sebelah timur 3, sebelah barat 3, sebelah utara 3. Ya. Pintu gerbang ini katanya terdiri dari 1 butir mutiara. Butir Bu. Besar. Saya pernah dengar Ratu Inggris itu mempunyai butir mutiara terbesar di dunia ini. Saya tidak tahu berapa besar itu. Tapi ini pintu gerbangnya itu Bu, 1 butir mutiara. Luar biasa ini. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan ini? Makanya katakan yang belum pernah dapat tumbuh dalam hati manusia. Ya. Dan jalan kota itu dari emas apa? Murni. Kalau di sini di dunia ini emas ditaruh di sini Bu ya. Tapi nanti di kota itu diinjak-injak orang emas karena jalannya daripada emas bening. Dan kemudian ditambahkan ayat yang ke-22. Ayat ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya,
demikian juga anak domba itu. Ya, jadi Allah ada tinggal bersama-sama dengan umatnya. Dan kita bahkan kembali ayat yang ke 22 dan 25 sekarang ya Pak 25. Ya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ini tidak ada malam, Bu. Siang terus. Nah, kalau kita pikir sedikit, kenapa perlu tidur malam ya? Karena badan kita ini apa? Sudah capek, sel-sel tubuh kita ada yang haus, jadi perlu di apa? Ganti. Ya, diganti dan refresh. Ya. Di sana tidak ada yang proses gituan, tidak ada. Proses menjadi lemah, menjadi sakit tidak ada. Jadi tidak perlu tidur. Ya. Makanya malam tidak ada di sana. Dan karena mungkin cahaya kemuliaan Allah itu juga membuat apa? Membuat umat Tuhan itu tetap segar dan bugar. Ya. Dan di sana dikatakan tidak perlu lagi ada malam. Ya. Dan pintu gerbangnya tetap terbuka pada siang hari. Dan ayat yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ini, Bu. Jadi orang-orang yang boleh mendapat tempat bagian di kota itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak ada dustanya, dan mereka itu tertulis namanya dalam apa? Buku kehidupan. Disebut sini Kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak. Jadi, Bu, ada kitab kehidupan. Kitab kehidupan Mesias itu menuliskan semua nama-nama orang yang setia kepadanya, nama-nama orang yang benar-benar takwa kepada Tuhan siang dan malam. Dan semua mereka itu namanya ada di dalam satu buku, namanya buku kehidupan. Jadi perlu kita sekarang supaya nama kita dituliskan dalam buku ini, ya sekaranglah kita boleh apa? Mempersiapkan diri supaya kita tertulis dalam buku itu. Baik Pak Pendeta, pelajaran kita semakin menarik. Dan para pemirsa, kita akan menuliskan pelajaran kita yang begitu luar biasa hari ini setelah yang satu ini. Oke, rolling action. Baik para pemirsa yang kami cintai, kita kembali ke acara kita, yaitu mempelajari firman Tuhan tentang nubuatan, yaitu kota Yerusalem di dunia yang baru. Baik Pak Pendeta, sekarang kita akan lanjutkan Pak di pelajaran kita. Mungkin masih ada ayat-ayat yang menunjang untuk kota Yerusalem di dunia yang baru ini. Iya. Jadi di samping daripada kota itu tadi, Bu, ada lagi yang kita perlu ketahui di dunia baru itu. Di sana disebut juga ada sungai. Sungainya sungai bagaimana? Ada pohonnya pohon yang bagaimana? Ibu tolong baca Wahyu 22 ayat yang pertama. Ya, okay. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi ada sungai, Bu. Dan sungai ini tidaklah seperti sungai yang ada di dunia kita ini, tapi katakan sini sungai air kehidupan. Wah, luar biasa. Sekarang banyak orang menjual air menjadi sumber kesehatan, ya. Tapi saya pikir ini air kehidupan ini membuat kehidupannya jadi benar-benar apa? Sempurna. Dan juga dikatakan itu keluar dari mana katanya? Keluar dari tahta Allah dan dari tahta anak domba. Jadi di sana ada kota, di sana ada tahta, keluar dari bawah tahta itu sungai air kehidupan tersebut. Kemudian ditambahkan lagi ayat yang kedua, Bu. Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali,
tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, jadi di sana ada sungai kehidupan. Ya. Kemudian ada lagi pohon kehidupan katanya. Dan pohon ini berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Nah, kita sudah pelajari pada pelajaran yang lalu bahwa orang-orang tebusan itu diberi oleh Tuhan memakan buah pohon al-hayat. Dan dengan memakan buah ini, orang-orang di dunia yang baru ini bertumbuh semakin hari semakin besar, dan dikatakan pertumbuhan itu sempurna menjadi seperti Adam pada waktu dia dicipta oleh Tuhan. Kalau perempuan menjadi seperti Hawa. Jadi akhirnya di surga itu semuanya menjadi dewasa karena anak-anak bertumbuh dengan memakan buah pohon al-hayat. Dan dikatakan, dan daun pohon-pohon itu untuk apa katanya? Menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, tidak tahu apakah dari daun itu keluar oksigen atau sejenis gas apa sehingga semua penyakit sembuh. Ya, tapi katakan daun pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Luar biasa, Bu. Ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi, umat-umat tebusan di dunia yang baru itu, mereka mempunyai juga kegiatan. Kegiatan apa itu, Bu? Ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hambanya, umat-umat tebusannya beribadah, menyembah Tuhan siang dan malam, kalau tidak ada lagi malam ya. Tetapi mereka terus beribadah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan anak domba itu. Karena di sana dikatakan tidak ada lagi malam dan mereka tidak memerlukan cahaya matahari. Tapi kita baca dulu ayat yang kelima. Wahyu 22 ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi malam, tidak perlu matahari. Sinar matahari mungkin bisa saja ada matahari, tetapi tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita sekarang di dunia ini kan bisa terjadi penyakit kalau tidak kena sinar matahari, kan? Betul. Tapi di dunia baru tidak perlu. Karena ada pengganti sinar matahari, yaitu cahaya kemuliaan dari Allah itu sendiri. Dan kemudian dikatakan, setelah kita pelajari dunia ini, ada satu lagi yang kita lihat ada perubahan. Wahyu 22 ayat 1. Ada perubahan apa di dunia baru itu? Wahyu 22 ayat 1. Ayat 1, ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, terus dengan Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi sudah berlalu. Bumi kita yang bentuknya begini sudah berlalu semua, diganti baru semua. Tentu itu dengan melalui kuasa api neraka membersihkan semua noda-noda dosa, kejahatan manusia, bersih. Sehingga diganti dengan satu dunia yang baru. Kemudian apa lagi? Langit yang baru. Dan satu hal yang lain lagi katakan, laut pun tidak ada lagi. Banyak orang bertanya, kenapa kok bisa lebih luas lautan dari daratan? Tetapi ada juga yang mempunyai pendapat begini, karena dulu pernah terjadi arbah. Dan arbah ini menggenangi seluruh dunia ini. Dan itulah mengubah peta dari dunia ini sehingga lautan lebih luas dari apa? Daratan. Jadi kelihatan tidak bagus kan? Tetapi di dunia baru itu dikatakan mungkin ada juga barangkali ya air
seperti danau yang indah barangkali ya, danau Toba dan sebagainya. Tetapi laut itu tidak ada lagi. Jadi bumi baru, langit baru, dan lautan tidak ada lagi. Ini satu gambaran bagi kita bagaimana dunia yang baru itu nanti diciptakan oleh Tuhan. Itu makanya Bu, kita kembali dalam satu ayat 1 Korintus 2:9. Yang Ibu baca, apa dikatakan di sana? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Itulah disediakan Allah bagi umat-umat pilihannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa rindu masuk di sana, Bu? Itu makanya nubuatan ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah sudah berjanji mau datang ke dunia ini dan membaharui dunia ini menjadi satu dunia yang baru, dan ada kota Yerusalem yang baru, luar biasa, Bu. Dan di dunia yang baru itu ada satu hal yang katakan di sini, Bu. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil aku, sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi nggak berdua lagi Bu, kelihatannya ya. Sebelum mereka meminta sudah apa? Sudah disediakan. Jadi tidak ada lagi keperluan kita yang tidak dipenuhi di sana. Semua sudah dilengkapi Tuhan. Jadi kebutuhan umat tebusan itu sudah disiapkan Tuhan. Belum lagi mereka minta, Tuhan sudah apa? Sudah sediakan. Dan dikatakan dunia baru itu adalah satu tempat yang membuat terus-menerus bergembira. Kira-kira apa Bu yang bisa membuat orang bergembira di dunia baru itu? Bu baca tolong di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-18. Yesaya 65 ayat yang ke-18. Ya. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Bergiranglah, bersorak-soraklah selama-lamanya. Atas apa? Atas apa yang kuciptakan. Tuhan ciptakan dunia baru, langit yang baru, laut tidak ada lagi, dan bersorak-sorak atas semua yang diciptakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekarang Bu, para ahli-ahli mengatakan bahwa alam semesta ini mempunyai ribuan bahkan miliar planet-planet. Itu semua diciptakan Tuhan. Itu semua terbuka untuk dipelajari oleh umat-umat tebusan itu. Terbuka. Karena dikatakan dalam satu ayat dikatakan bahwa semua rahasia alam ini dibukakan, diberi Tuhan untuk dipelajari. Kolose 1 ayat 26. Kolose 1 ayat 26 ya Pak ya. Ini menggambarkan kegiatan di dunia yang baru. Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tersembunyi berabad-abad dari keturunan pada keturunan tersebut, tapi sekarang katanya dibukakan bagi siapa? Orang-orang kudus. Luar biasa dunia baru. Luar biasa sekali. Betapa hebatnya Tuhan Allah ini memberikan kebahagiaan selama-lamanya bagi umat-umat Yesus. Amin. Baik para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, sangat sungguh luar biasa pelajaran kita mengenai Yerusalem yang baru di dunia yang baru. Para pemirsa yang kami kasihi, biarlah kita tidak belajar hanya saat ini saja. Anda bisa berulang-ulang memutar kembali pelajaran kita untuk hari ini, dan Anda bersama-sama dengan keluarga, sahabat, dan saudara boleh membaca firman Tuhan terus, dan kita tentunya tidak akan hanya sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali pada acara yang berikut nanti, tentu dengan topik yang berbeda. Tapi sebelumnya Pak Pendeta, boleh kita bawakan dalam doa saat ini, doakan pemerintahan kita, kemudian para pendengar yang pada saat ini sedang mendengarkan acara kita, dan juga kepada kita masing-masing. Baik Bu, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang penuh rahmat, kemurahan, pengasihan, dan pengampunan,
Terima kasih atas kesempatan untuk mempelajari nubuatan, khususnya nubuatan bagi dunia yang baru, kota yang baru, kota Yerusalem yang Kau sediakan bagi umat tebusan. Tolonglah ya Tuhan supaya kami rindu untuk masuk di negeri yang Kau sediakan itu. Karena dunia ini akan berlalu, tetapi dosa membuat kami tidak tertarik kepada hal-hal yang kekal. Namun kami berdoa bagi kami semua pemirsa ini, berikanlah hati yang rindu untuk mempelajari satu tempat tinggal yang Kau telah sediakan bagi umat-umat percaya. Berikanlah kepada kami hati yang mau, hati yang rendah, untuk duduk di kaki juru selamat, belajar baik-baik, untuk mengetahui nubuatan-nubuatan yang besar yang Engkau telah ungkapkan untuk kami pelajari. Tuhan di sorga, marilah Tuhan berikan kepada kami semua, juga pada para pemirsa, supaya kami memiliki pikiran dan hati yang mau belajar akan nubuatan ini, supaya hati dan pikiran kami menjadi terang, karena nubuatan itu bisa berfungsi seperti pelita bintang fajar menerangi hati pikiran kami di dunia ini. Terimalah permohonan kami, ampuni segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Berkati juga pemerintah kami, supaya mereka diberi Tuhan hikmah akal budi untuk memerintah negara kami menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Dengarlah seruan kami ya Tuhan, dengarlah permohonan kami sekedar kemurahan-Mu. Semua kami sembahkan dalam nama Mesias, Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin.